Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang komputasi. Dekomposisi dalam ilmu komputer dilakukan dengan cara memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diprogram. Metode dekomposisi dapat membantu dalam menyelesaikan masalah secara satu persatu, dari masalah yang kecil dan mudah sampai masalah yang besar dan sulit. 1. Bahasa pemrograman. Permasalahan dalam komputer dapat diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer yang melaksanakan suatu tugas. Suatu aplikasi baru sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tingkatnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Bahasa pemrograman tingkat rendah (low level language) merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. B. Bahasa pemrograman tingkat menengah (middle level language) merupakan bahasa pemrograman di mana penggunaan instruksinya sudah mendekati bahasa sehari-hari. C. Bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language lebih terstruktur dan mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Sekian, terima kasih. Dilanjut. Halo guys, perkenalkan, nama saya Mutia dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan dekomposisi dalam program produsal. Program komputer dapat dilakukan dengan bahasa C dan C. Sebagai bahasa program tingkat tinggi, bahasa C merupakan pembangunan bahasa C, sehingga C dapat menjalankan sebagian besar file header library dari C, sedangkan bahasa C tidak dapat menjalankan memanggil coba file header library dari C. Bahasa C memiliki kelebihan dalam penggunaan fungsi dan produsal. Fungsi dan produsal merupakan program kecil yang berada dalam program utama. Bagian program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan pemertar yang diberikan. Halo guys, perkenalkan, nama saya Saiful Rohman, kelompok 2 dari kelas 9A. Saya ingin menjelaskan materi ketiga, yaitu demokrasi dalam pemrograman prosedural, yaitu pemrograman komputer yang dapat dilakukan dengan bahasa C dan C++. Sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa C++ merupakan pengembangan bahasa C sehingga dapat menjalankan sebagian besar file header library, dan C sehingga bahasa C tidak dapat menjalankan atau memanggil kode file header library. Dari C++, bahasa C++ memiliki kelebihan, yaitu fungsi dan prosedur yang merupakan program kecil yang berada di dalam utama. Penggunaan prosedur dalam bahasa pemrograman. Prosedur digunakan pada program, digunakan untuk menyembunyikan rincian program dan membuat kode program lebih mudah dibaca maupun dimengerti. Penerapan konsep program modular, yaitu memecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedural. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai guys, saya Rini, saya pemateri keempat dari kelompok 5. Sebelum memulai presentasi, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ada kingkong makan terasi. Cakep. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Kita mulai aja ya presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer pada robot. Nah, robot industri terdiri dari suatu kerangka kaku atau link yang dihubungkan dengan sendi atau join yang dapat melakukan gerakan relatif. Robot berupa suatu rantai kinematik terbuka dengan setiap variabel
Sendi didefinisikan sebagai satu variabel tunggal, sehingga memiliki jumlah sendi sama dengan jumlah derajat kebebasan. Pada bagian ujung dari rantai link suatu robot disebut end effector, berupa peralatan yang ditentukan dari aplikasi robot yang bersangkutan, misalnya gripper, obor las, atau perangkat lainnya. Sistem utama robot terdiri dari 1. Sistem programming. Seorang pengguna robot bertugas untuk mengarahkan agar robot dapat menjalankan tugas khusus yang diharapkan. Programmer menggunakan kotak mengajar kontrol robot dan mendorong robot untuk posisi yang diinginkan, kemudian menyimpannya, misalnya kecepatan perjalanan, sudut smoothing parameter, parameter proses, dan lain-lainnya. 2. Kontrol robot. Kontrol robot menafsirkan program aplikasi robot dan menggenerasi serangkaian nilai-nilai sendi dan kecepatan sendi dengan cara yang tepat untuk kontrol umpan balik. Pendekatan kontrol, misalnya kontrol adaptif, kontrol non-linear, kontrol sendi independen, dan lain-lain. 3. Mekanik robot. Mekanisme robot mengubah torsi sendi yang diterapkan oleh drive servo menjadi gerakan yang sesuai. Motor AC dapat digunakan untuk menggerakkan poros. Resolvers berfungsi sebagai sensor posisi dan biasanya terletak pada poros aktuator. Resolver adalah perangkat pada robot. Nah, robot industri terdiri dari suatu kerangka kaku atau link yang dihubungkan dengan sendi atau join yang dapat melakukan gerakan relatif. Robot berupa suatu rantai kinematik terbuka. Dengan setiap variabel, sendi didefinisikan sebagai satu variabel tunggal, sehingga memiliki jumlah sendi sama dengan jumlah derajat kebebasan. Pada bagian ujung dari rantai link suatu robot disebut end effector, berupa peralatan yang ditentukan dari aplikasi robot yang bersangkutan, misalnya gripper, obor las, atau perangkat lainnya. Sistem utama robot terdiri dari 1. Sistem programming. Seorang pengguna robot bertugas untuk mengarahkan agar robot dapat menjalankan tugas khusus yang diharapkan. Programmer menggunakan kotak mengajar kontrol robot dan mendorong robot untuk posisi yang diinginkan, kemudian menyimpannya, misalnya kecepatan perjalanan, sudut smoothing parameter, parameter proses, dan lain-lainnya. 2. Kontrol robot. Kontrol robot menafsirkan program aplikasi robot dan menggenerasi serangkaian nilai-nilai sendi dan kecepatan sendi dengan cara yang tepat untuk kontrol umpan balik. Pendekatan kontrol, misalnya kontrol adaptif, kontrol non-linear, kontrol sendi independen, dan lain-lain. 3. Mekanik robot. Mekanisme robot mengubah torsi sendi yang diterapkan oleh drive servo menjadi gerakan yang sesuai. Motor AC dapat digunakan untuk menggerakkan poros. Resolvers berfungsi sebagai sensor posisi dan biasanya terletak pada poros aktuator. Resolver adalah perangkat yang keluaran dua sinyal analog, yaitu sinus dari sudut poros dan lainnya kosinus. Sudut poros ditentukan dari besar relatif dari dua sinyal. Sebelum presentasi ditutup, saya akan memberi pantun terlebih dahulu. Kalian bilang cakep ya. Oke. Menggoreng ikan dicampur bakmi Jawa. Cakep. Digoreng terpisah jangan sekaligus. Cakep. Cukup sekian presentasi saya. Cakep. Semoga dapat nilai bagus. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Deki Firmansyah, kelompok 2 dari kelas 9A. Saya pemateri ketiga ingin menjelaskan perangkat lunak simulasi robotika. Robot virtual merupakan robot yang tidak nyata, tidak dapat dipegang tetapi tampak pada layar komputer. Robot virtual bersifat seperti robot aktual yang dapat diprogram atau bekerja mandiri, yang dikendalikan secara manual untuk melakukan tugas tertentu. Robot virtual tidak dapat rusak seperti robot aktual.
robot yang nyata. Robot virtual mudah dibawa, dipindahkan, disimpan, dan dimodifikasi. Jenis-jenis aplikasi simulator robotika. Yang pertama, RoboMin. RoboMin digunakan untuk memprogram robot yang berkaitan dengan logika, ilmu komputer, dan robotika. Yang kedua, Algodo. Algodo dirancang untuk tujuan pendidikan. Algodo digunakan sebagai alat gambar dan bersedia untuk Windows, Mac, dan iPad. Blender. Yang ketiga, Blender. Blender merupakan perangkat lunak open source di mana data simulator diperoleh setelah simulator aktor, sensor, dan pengendali. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri. Halo, nama saya Yoga Mahesa. Saya dari kelas 9A. Saya dari pemateri 6 ingin mempresentasikan materi saya. Microscope Robotics Developer Student Microsoft Editor. Developer Studi merupakan program aplikasi yang berguna dalam melakukan simulasi dalam pembuatan robot untuk mengurangi biaya proyek pembuatan robot karena tidak perlu melakukan percobaan fisik yang memerlukan biaya sehingga hanya akan melakukan percobaan pada aplikasi simulator. OpenHRP3. OpenHRP3 digunakan untuk pengembangan dan simulasi kumpulan komponen untuk mengembangkan beberapa robot yang lebih kompleks. Player digunakan dalam simulasi yang tidak terlalu kompleks maupun mensimulasi sensor, pillar, sistem operasi, dan berplatform bahasa program dalam mensimulasikan berbagai sensor dan respon terhadap berbagai perangsangan. 3. Penerapan simulator. Pembuatan simulasi robotika dapat dilakukan menggunakan program Blender. Aplikasi Blender identik dengan aplikasi yang digunakan dalam pembuatan grafika komputer 2D atau 3D, terutama dalam pembuatan animasi. Langkah-langkah dalam membuat simulasi robot berjalan menggunakan aplikasi Blender adalah sebagai berikut. A. Membuka aplikasi Blender dan membuat tampilan awal terlihat kubus sebagai kepala dari robot. B. Membuat badan robot dengan menarik kubus ke atas searah sumbu Z. Dilanjutkan masuk ke edit metode. Setelah itu masuk ke phase selection dan melakukan seleksi pada bagian bawah pada kubus dengan menekan tombol E dengan tujuan menarik bagian yang terseleksi ke dalam dan menekan tombol S untuk ukurannya. Berikutnya menekan tombol E lagi dan menarik keluar. C. Guna membuat bagian tangan dan kaki pada robot diawali dengan membagi dulu bagian pada tangan dan kaki dengan cara Ctrl+R. Setelah itu melakukan scroll ke atas atau ke bawah sehingga berbentuk bagian-bagian yang diseleksi. Kemudian menekan tombol E, tarik ke dalam, dan menekan tombol untuk menarik keluar. D. Membuat mata pada robot dilakukan dengan menekan Shift+A atau lalu klik bal, pilih bal. Setelah itu mengatur tata letak pada robot. E. Menggabungkan tulang-tulangnya dengan melakukan seleksi objek. Dilanjutkan dengan menekan Shift+E. Setelah itu melakukan seleksi tulang dengan menekan tombol Ctrl+ menekan Shift+E. F. Dengan melakukan seleksi objek menjadi face, kemudian pilih material dan pilih warna hijau. G. Membuat objek berjalan dengan mengatur frame di deposit kemudian dijalankan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.